Selamat siang bos-bosku semua, apa kabar hari ini? Senang berjumpa kembali dengan saya di rumah prediksi bola. Buat bos-bosku yang baru bergabung atau baru menemukan YouTube channel ini, mohon supportnya, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe YouTube channel ini biar makin maju dan makin berkembang pastinya. Oke ya bosku, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam ya bosku, buat bos-bosku yang di grup WhatsApp ya bosku, mohon maaf di laga kemarin itu kita kena song di laganya Brescia ya bosku. Di sini kita kena song ya bosku dengan laga Brescia kita ambil di handicap setengah. Oke. Dan di laganya Crystal Palace juga kita kena hell high bosku dengan pegang Crystal Palace di handicap perempat ya bosku. Itu Crystal Palace dan imbang bermain di kandang sama Leeds dengan skor 0-0. Oke. Jadi sangat sayangkan dua laga kemarin itu kita kurang profit ya bosku, dan ada laga sisa itu kita masih oke ya bosku dan dikasih hijau 3 ya bosku. Jadi mohon banget buat bos-bosku yang di grup WhatsApp dimana laga kemarin itu kita tidak bisa amankan kembali build kita ya bosku. Mudah-mudahan laga nanti malam kita bisa lebih profit kembali ya bosku, karena laga nanti malam ini juga tidak terlalu banyak ada laga top Eropa ya bosku. Di sini saya juga bakalan bermain di liga-liga kecil. Mudah-mudahan aja di laga nanti malam ini kita bisa hoki ya bosku. Oke, sebelum saya lebih lanjut ke pertandingan kita untuk laga nanti malam, buat bos-bosku yang mau join di grup WhatsApp kami. Grup WhatsApp kami itu tidak ada pungutan biaya apapun ya bosku. Grup WhatsApp kami itu gratis. Yang penting di sini bos-bosku setia bersama kami di Jiwa Bola ya bosku, dan bermain di satu atap bersama kami di Jiwa Bola. Buat bos-bosku yang belum punya, silahkan merapat dan daftar dulu. Untuk nomor WhatsApp dan link pendaftaran itu saya sudah serahkan di kolom komentar. Oke ya bosku, tanpa basa-basi ini kita lanjut saja ke pembahasan kita untuk laga nanti malam ya bosku. Di sini saya akan bahas dari laga champion ya bosku, dimana sini sudah masuk ke babak semifinal ya bosku. Tuan rumah MCT yang menjamu Real Madrid untuk laga nanti malam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku dari segi line up di sini MCT yang jauh lebih diunggulkan ya bosku, karena pemain MCT ini kemampuannya merata ya bosku. Dari Sterling dan Joyce yang berada di lini depan itu juga cukup tajam ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, striker yang dimiliki oleh Real Madrid hanya mengandalkan Benzema yang berada di ujung tombak ya bosku. Kemungkinan laga nanti malam ini MCT akan menerapkan formasi 4-2-3-1 ya bosku. Kemungkinan sini dia lebih cenderung bermain di pinggir atau melebar ya bosku. Kalau kita lihat dari segi line up yang bakalan diterapkan untuk laga nanti malam, karena sini line up dari MCT ada satu back yang cukup handal ya bosku di lini belakang MCT ini, Cancelo yang masih karena kartu kuning ya bosku, 2 kali kartu kuning atau akumulasi kartu merah. Sini MCT yang harus melebarkan ya bosku formasinya untuk laga tim lam dan memfokuskan untuk lebih menyerang ya bosku. Kalau menurut dari analisa saya ya bosku, nanti jika ada kesamaan feeling atau kurang bisa di skip ya bosku. Di sini saya cuma kasih referensi aja ya bosku. Oke. Kemungkinan laga nanti malam ini lebih didominasi MCT ya bosku. Kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan sini MCT bisa aja menangkan laga dengan selisih 2 gol ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari MCT yang bermain di kandang ini juga cukup bagus ya bosku. Performa MCT yang bermain di kandang ini juga harus diwaspadai oleh Real Madrid. Di sini MCT tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ya bosku. Kalau kita lihat atau MCT ini belajar ya bosku dari laga terakhir Chelsea versus Real Madrid, ini agak sulit kalau bermain di kandangnya Real Madrid ini bisa menangkan laga ya bosku, karena Real Madrid ini sangat juga cukup bagus ya bosku bermain di kandang. Jadi untuk leg pertama ini saya rasa MCT harus lebih
fokus menyerang untuk laga nanti malam. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under untuk laga nanti malam, bos-bosku bisa pegang MCT di handicap 3/4 atau bisa bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, jika bos-bosku yang ragu laga ini dimenangkan oleh MCT dengan selisih 2 gol, bos-bosku bisa bermain aman di laga MCT bermain win di full time. Oke, kalau nggak bisa pakai laga ini bermain di over 2,5 untuk laga nanti malam. Oke, next di sini kita lanjut saja pergi ke pertandingan kita yang kedua. Oke, di pertandingan kita yang kedua di sini saya ambil dari Liga Polandia. Oke, di sini tuan rumah Sorbet Glasgow berhadapan dengan Resau untuk laga nanti malam ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi performa di sini tuan rumah jauh lebih diunggulkan ya bosku. Ya bosku, performa Glasgow ini yang bermain di kandang juga cukup kuat. Oke, kalau kita lihat ya bosku dari dua laga head to head, dimana sini tuan rumah Robbie Glasgow ini menelan 2 kali kekalahan beruntun saat bertandang ke markasnya Resau ya bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, untuk laga nanti malam kemungkinan laga ini bakalan terjadi ajang balas dendam bagi Glasgow ya bosku. Jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam tuan rumah Glasgow di handicap 0-0 atau bermain di over 2 untuk laga nanti malam. Oke. Next di sini lanjut saja bosku, kita pergi ke pertandingan kita yang kedua. Di sini saya ada di Liga Swedia. Oke. Di sini tuan rumah Kalmar berhadapan dengan Norrköping untuk laga nanti malam bosku. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari segi performa ini saya rasa tuan rumah yang lebih diunggulkan ya bosku. Kalau kita lihat ya bosku, performa tuan rumah di 5 laga terakhir ini dia mengantongi 3 kali kemenangan, 2 laga itu dengan hasil kekalahan. Dan kalau kita lihat performa Norrköping ya bosku, di sini dia lagi berada di performa yang kurang bagus, itu dia menelan 3 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang, dan 1 lagi itu dengan mengatur kemenangan. Kalau kita lihat dari head to head ya bosku, di head to head terakhir sini Kalmar itu mengantongi 2 kali kemenangan ya bosku. Kemungkinan laga ini kembali dimenangkan oleh Kalmar. Oke, kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over undernya, di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk laga nanti malam bisa pegang tuan rumah Kalmar di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Jika ada semantiling untuk laga nanti malam, mari kita gaskan. Jika kurang bisa di skip ya bosku. Dan di pertandingan kita yang keempat ya bosku, di sini saya ada di Liga Inggris Championship, dimana sini Burnley yang menghadapkan dengan Blackpool untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari laga head to head terakhir ya bosku, di mana di 5 laga head to head terakhir di sini Blackpool yang mengantongi 2 kali kemenangan, Burnley yang mengantongi 2 kali kemenangan dan 1 kali laga imbang. Oke, kalau kita lihat dari head to head terakhir ini Blackpool yang mampu mengantongi kemenangan itu dengan selisih 1 gol ya bosku. Dan kalau kita lihat ya bosku, dari segi line up ini ada 3 pemain ya bosku dari tuan rumah yang bakalan absen, dan 2 pemain dari Blackpool yang bakalan absen untuk laga nanti malam. Jadi kalau kita lihat ya bosku, dari pasaran handicap dan over under, kemungkinan sini Blackpool bisa lebih unggul ya bosku. Kalau kita lihat segi performa dari Burnley ini agak kurang bagus ya bosku, dimana sini Burnley yang lagi berada di penurunan performa. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan over under, bos-bosku bisa pegang laga nanti malam Blackpool di laga netral 0-0 atau gak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, jika ada seman feeling mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Dan di prediksi kita yang terakhir untuk kelima menurut versi gue ya bosku, di sini saya ambil masih ada lanjutan dari Liga Inggris ya bosku. Liga Inggris Championship sini Fulham yang menjamu Nottingham untuk laga nanti malam. Kalau kita lihat dari standing klasemen sementara ya bosku, Fulham yang sudah berada di peringkat pertama ini sudah berada di posisi aman ya bosku, itu dengan perolehan poin ini juga cukup jauh ya bosku. Itu dia mengantongi, kalau kita gak salah itu dia mengantongi di 87 poin ya bosku. Jadi cukup jauh ya bosku dari Blackpool ataupun Huddersfield ya bosku. Jadi kalau kita lihat bosku, Fulham yang sudah berada di posisi aman untuk laga nanti malam, saya rasa tidak mengendorkan performanya atau serangannya ya bosku, karena sini Fulham kalau kita lihat dari 5 laga terakhir di sini agak kacau ya Fulham. Ini dia mengantongi 2 kali kekalahan, 2 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Oke, jadi kalau kita lihat dari pasaran handicap dan ukuran, saya rasa Fulham bisa
comeback para pemainnya bosku. Jadi di sini saya menyarankan bos-bosku semua untuk pegang Fulham di handicap tengah atau gak bisa bermain di over 2/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah bahas untuk laga nanti malam. Itu sudah ada 5 pertandingan yang saya bahas, dan di sini saya lanjut saja pergi ke build parlay kita. Di build parlay pertama bos-bosku bisa pakai MCT di handicap 3/4, terus bisa pakai Robbie Glau di laga netral 0-0 dan Kalmar di over 2/4. Oke. Dan di build parlay kedua bos-bosku bisa pakai MCT di handicap 3/4, Blackpool di over 2/4, Fulham di over 2/4, Robbie Glau di laga netral 0-0 dan Kalmar di over 2/4. Oke. Dan untuk single bet pun bos-bosku bisa pakai MCT di handicap 3/4 untuk laga nanti malam. Oke ya bosku, sekian prediksi yang saya sudah berikan untuk laga nanti malam. Jika ada seman piling, mari kita gaskan, jika kurang bisa di skip. Thank you for watching, sampai jumpa di next video berikutnya. See you and bye bye.